Peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korbannya tewas di Jalan Pungkur, Kota Bandung, Jawa Barat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2015 lalu. Ketiga pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Bandung di tempat persembunyiannya. Satu dari tiga pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kakinya karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika proses penangkapan. Polisi berhasil meringkus para pelaku setelah sebelumnya melakukan penyelidikan yang berbekal sebuah rekaman CCTV dari salah satu bangunan di kawasan tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat keganasan para pelaku dalam mengeroyok para korbannya. Para pelaku pengeroyokan sendiri berjumlah 6 orang. 3 orang berhasil ditangkap, 1 orang telah meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Korbannya ini tidak dipanggil ke suatu tempat, dikeroyok rame-rame. Yang menonjol di sini adalah di tengah jalan Kota Bandung ini, di stop orang kanan kiri, orangnya dinyaya sampai mati di depan masyarakat yang melewati kota tersebut. Motif pengeroyokan berawal dari dendam akibat salah satu teman pelaku diperas oleh korban yang mengaku sebagai anggota kepolisian lalu lintas Polrestabes Bandung. Bersama para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya batu dan pisau yang digunakan untuk menganiaya korban, serta 2 unit sepeda motor yang digunakan untuk melindas korban. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Nasib malang juga dialami 2 bocah di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Anak yang masih berusia 5 tahun dan 4 tahun tersebut mendapat perlakuan sadis dari ayah kandung dan ibu tirinya. Sekujur tubuh kedua anak tersebut dipenuhi luka bekas cubitan dan pukulan. Sang nenek kemudian membawa kedua anak itu meminta perlindungan ke Pemko Binjai. Kasus penganiayaan ini juga pernah dilaporkan ke Polres Karo, namun sang ayah tidak pernah ditahan. Sang nenek mengharapkan adanya perlindungan hukum dan hak asuh cucunya. Sementara ibu kandung kedua anak tersebut sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Tim TV One mengabarkan. Akibat kelalaian pengemudi ojek, seorang siswa sekolah dasar di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat kehilangan sejumlah jari kakinya karena terjerat roda sepeda motor. Tangisan anak berbaju seragam sekolah dasar ini langsung menarik perhatian warga dan polisi di sekitar pos lantas Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Warga terkejut melihat darah yang berceceran di sepeda motor dan jalan. Ternyata tangisan bocah ini akibat jari-jari kaki kirinya terluka karena terjerat rantai roda sepeda motor. Warga dan polisi pun bergegas untuk membantu anak malang ini. Menurut polisi, kecelakaan yang mengakibatkan kaki siswa sekolah dasar Kota Payakumbuh ini terputus diduga pengendara ojek lalai dan terlalu ngebut mengendarai sepeda motornya. Bahwa jari kaki daripada anak itu yang berboncengan dengan tukang ojek yang masuk ke jari-jari dari sepeda motor yang ditumpangi. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Am Fraser, Metro TV. Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak perempuan kelas 3 sekolah dasar dianiaya oleh ibu angkatnya. Penganiayaan terjadi sejak korban masih duduk di bangku taman kanak-kanak. AB, anak kelas 3 sekolah dasar negeri Balfai, Desa Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur harus menahan sakit dan trauma karena kerap disiksa oleh ibu angkatnya. Di sekujur tubuh AB penuh luka lebam mulai dari leher, telinga, punggung hingga kaki. AB mengaku ia selalu dicubit oleh ibu angkatnya hingga berdarah. Korban yang masih menggunakan seragam pun dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Kekerasan terhadap anak di bawah umur ini terungkap setelah mendengar langsung pengakuan AB saat pelajaran sekolah berlangsung. Untuk merawat luka dan menghilangkan trauma, kini AB sudah dibawa ke rumah kepala sekolah. Pemirsa, seorang pemuda nyaris tewas dihajar warga usai tertangkap tangan menjamret tas milik wanita yang sedang berbelanja di kawasan perbelanjaan di Jalan Merak Jingga, Medan Barat, Sumatera Utara. Dengan tangan terborgol, pemuda warga Serdang, Medan Timur ini terbaring lemas di tepi jalan setelah kedapatan merampas tas milik seorang perempuan pejalan kaki yang hendak berbelanja.
Pelaku yang beraksi bersama seorang rekannya ini terjatuh dari sepeda motor saat dikejar warga dan langsung menjadi bulan-bulanan warga yang tersulut emosi. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku yang terkapar ini untuk diproses di kantor Sat Sabara Polresta Medan. Lokasi penjambretan memang dikenal sebagai kawasan yang rawan aksi perampasan dengan aksi kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor. Kita melakukan roadshow ke Metro TV dan kita ingin melakukannya ke berbagai media karena kami merasa bahwa media adalah partner penting untuk turut mengawal atau sama-sama mengawal kerja-kerja untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Temuan Komnas Perempuan dalam 10 tahun ada 93.000 kekerasan seksual. Pelakunya adalah orang-orang dekat dan undang-undang yang ada baru melindungi 3 jenis kekerasan seksual, di mana temuan Komnas Perempuan ada 15 jenis kekerasan seksual. 3 itu yang baru terlindungi adalah soal perkosaan, itu pun masih simplistik, soal penetrasi, lalu soal kekerasan pelecehan seksual dianggap tindakan tidak menyenangkan, lalu soal pencabulan pada anak. Padahal ada jenis-jenis yang lain, ada sterilisasi paksa, ada perbudakan seksual, perdagangan seksual dan lain sebagainya. Sistem layanan kita itu belum murah, belum mudah, belum selalu ramah gitu. Jadi ini PR bangsa kita. Walaupun ada undang-undang, tapi kalau undang-undang PKDRT, tetapi kalau aksesibilitas para korban untuk mengadu, melapor, ditangani masih sulit, misalnya yang di kepulauan atau kawan-kawan disabilitas kalau mau melapor juga belum tentu ada penerjemah kalau mereka korbannya misalnya tunarungu. Media punya peran yang sangat penting untuk menjadi barisan strategis untuk turut menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang ini sudah menjadi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Warga pun dikejutkan dengan ditemukannya pemuda yang diketahui bernama Joshua, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi, tergantung di dalam kamarnya. Belum diketahui pasti motif bunuh diri yang dilakukan pemuda tersebut. Petugas kepolisian dari Polsek Metro Taman Sari dan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Ketahuannya jam 2 ya. Sedangkan di Lembang, Jawa Barat, sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian khusus seorang bandar narkoba asal Kalimantan Selatan untuk menghindari tangkapan petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN. Penangkapan khusus berawal saat BNN mengamankan Jul, seorang kurir narkotika yang diutus untuk mengambil sabu seberat 6,2 kg di Biro Kalimantan Timur untuk diantarkan ke kawasan Tapin, Kalimantan Selatan. Mengetahui kurirnya tertangkap, Hus melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pesantren di Lembang. Selama dalam pelariannya, Hus bahkan mengganti identitas KTP dengan nama baru ABD. Namun 3 hari kemudian Hus berhasil diamankan. Berikut aset-aset pribadi miliknya yang mencapai 1,5 miliar rupiah yang diduga berasal dari peredaran benda haram tersebut. Tim TV One mengabarkan.